Sebagian besar orang membayangkan kemah suci Musa sebagai sebuah tenda sederhana di padang pasir. Sebuah bangunan sementara dibuat cepat lalu ditinggalkan begitu perjalanan berlanjut. Namun ketika deskripsinya dibaca secara utuh dalam kitab Keluaran, gambaran itu berubah total. Yang dibangun di tengah padang pasir Sinai bukanlah tenda darurat, melainkan struktur dengan ukuran presisi, material langka, dan tingkat risiko yang sangat tinggi. Tidak ada ruang improvisasi, tidak ada toleransi kesalahan. Karena tempat ini digambarkan sebagai pusat kehadiran ilahi. Dan dalam narasi itu, satu kesalahan kecil saja bisa berujung pada kematian. Kitab Keluaran pasal 25 hingga 40 mencatat kemah suci dengan cara yang sangat tidak biasa untuk sebuah teks kuno. Bukan dalam bentuk puisi, bukan dalam bahasa metafora, melainkan seperti sebuah dokumen teknis. Ukuran panjang dan lebar dicatat dengan jelas, jenis kayu disebutkan secara spesifik, logam yang digunakan tidak boleh diganti, warna kain ditentukan, bahkan urutan pemasangan dijelaskan secara detail. Pendekatan seperti ini jarang ditemukan jika yang ingin disampaikan hanyalah makna simbolik. Karena simbol tidak membutuhkan presisi ukuran, simbol tidak runtuh jika meleset beberapa sentimeter. Namun dalam narasi kemah suci, presisi menjadi segalanya. Kesalahan kecil bukan sekedar kesalahan estetika, ia dianggap sebagai pelanggaran terhadap rancangan yang telah ditetapkan. Hal ini membuat banyak peneliti memahami kemah suci sebagai bangunan fisik yang benar-benar diwujudkan, sebuah struktur nyata dengan risiko nyata dan konsekuensi nyata. Perintah pembangunan ini diberikan kepada sekelompok orang yang latar belakangnya justru bertolak belakang dengan tuntutan tersebut. Mereka bukan tukang, bukan pengrajin logam, bukan pembuat kain istana. Mereka adalah mantan budak. Selama ratusan tahun, hidup mereka diisi oleh kerja paksa, mengaduk tanah liat, mengangkat batu bata, mengikuti perintah tanpa bertanya. Namun kini, mereka dituntut melakukan sesuatu yang sama sekali berbeda. Mereka harus belajar mengukur, belajar menghitung, belajar mengulang pekerjaan dengan presisi yang nyaris tidak memberi ruang salah. Di antara ribuan orang itu, satu nama disebut secara khusus, yaitu Bezalel. Teks menyebutnya sebagai tokoh utama dalam pengerjaan kemah suci. Namun Bezalel tidak bekerja sendirian. Ia mengajar, ia membimbing, ia membentuk sistem kerja. Dan perlahan, orang-orang yang sebelumnya hanya mengenal kerja paksa mulai mengenal ketelitian. Ini bukan sekedar pembangunan sebuah bangunan, ini adalah transformasi identitas. Salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan kemah suci adalah pengolahan logam, khususnya emas. Emas bukan material yang bisa dibentuk dengan tangan kosong. Ia menuntut panas ekstrim, suhu yang dalam kondisi salah bisa membunuh. Di tengah padang pasir, tanpa teknologi modern, tantangan ini tampak hampir mustahil. Tidak ada batu bara, tidak ada tungku besi, tidak ada sistem pendingin. Namun bangsa Ibrani bukan orang asing bagi dunia teknik. Selama berabad-abad hidup di Mesir, mereka menyaksikan langsung peradaban paling maju pada zamannya. Mereka melihat bagaimana logam dilebur, bagaimana tungku bekerja, bagaimana panas dijaga. Di Sinai, satu-satunya sumber daya yang melimpah adalah kayu akasia. Ketika diubah menjadi arang, kayu ini menghasilkan panas yang stabil dan tinggi. Dengan tungku tanah liat sederhana dan sistem hembusan udara manual, api bisa dijaga menyala selama berjam-jam. Bayangkan bekerja di bawah matahari gurun di samping api yang panasnya cukup untuk melelehkan emas. Satu langkah terlalu dekat dan luka serius bisa terjadi. Di antara semua benda emas yang dibuat, menorah menjadi tantangan paling ekstrim. Teks kitab Keluaran menyebut bahwa kandil ini harus dibuat dari satu bongkah emas utuh, tidak boleh disambung, tidak boleh dilas. Artinya, seluruh bentuk harus muncul dari satu material yang sama. Sekitar 35 kg emas ditempa perlahan, dipanaskan, dibentuk, dan didinginkan berulang kali. Satu kesalahan kecil saja bisa merusak seluruh struktur. Retakan sekecil apapun berarti kegagalan total. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada ruang untuk terburu-buru.
Tidak ada ruang untuk lelah. Setiap pukulan palu membawa risiko, dan setiap keberhasilan menuntut kesabaran yang luar biasa. Kemah suci tidak dibangun untuk berdiri selamanya di satu tempat. Ia harus bisa dibongkar, dipindahkan, dan dipasang kembali. Namun, struktur ini terdiri dari papan-papan tinggi berlapis emas, berat, dan tidak stabil jika diletakkan langsung di pasir. Solusi yang digunakan sangat sederhana namun cerdas, yakni alas perak. Setiap papan berdiri di atas 2 alas perak berat. Berat inilah yang menciptakan kestabilan. Tidak ada paku, tidak ada sekrup, tidak ada fondasi tertanam. Stabilitas tercipta dari kombinasi berat, presisi, dan keterhubungan antar bagian. Ditambah balok pengikat horizontal, seluruh struktur bekerja sebagai satu kesatuan. Sebuah sistem modular yang dirakit dan dibongkar berulang kali selama puluhan tahun tanpa kehilangan keseimbangannya. Dari luar, kemah suci tampak sederhana, bahkan nyaris biasa. Namun, begitu memasuki bagian dalam, suasananya berubah total. Kain-kain halus dengan warna mencolok membentuk ruang yang tertutup. Pola kerubim bukan disulam di atas kain, melainkan ditenun langsung ke dalam strukturnya. Ini menuntut perhitungan yang sangat presisi. Setiap benang harus berada di posisi yang tepat sejak awal. Kesalahan kecil tidak bisa diperbaiki di akhir. Ia memaksa seluruh proses diulang. Pekerjaan ini dilakukan di tengah padang pasir oleh orang-orang yang tidak memiliki contoh atau pola cetak. Pakaian imam besar bukan sekadar simbol status. Dalam narasi Alkitab, pakaian ini memiliki fungsi perlindungan. Setiap bagian dijelaskan secara detail, beratnya diperhitungkan, letaknya ditentukan. Lonceng emas di ujung jubah bukan hiasan. Ia menjadi penanda bahwa imam masih hidup saat menjalankan ritual. Selama bunyinya terdengar, orang-orang di luar mengetahui bahwa ritual masih berlangsung. Keheningan berarti bahaya. Ini menunjukkan bahwa kemah suci bukan ruang yang netral. Ia dipahami sebagai tempat dengan risiko tinggi yang menuntut kesiapan penuh. Setelah hampir setahun pengerjaan, semua bagian dirakit. Tidak ada yang terlewat, tidak ada yang ditukar. Dan menurut narasi Alkitab, awan tebal turun dan memenuhi kemah suci. Begitu padat hingga Musa sendiri tidak dapat masuk. Pada momen ini, peran manusia sepenuhnya berhenti. Apa yang sebelumnya dibangun dengan perhitungan, tenaga, dan ketelitian, kini digambarkan berada di luar kendali manusia. Pada titik ini, kisah berhenti berbicara tentang manusia yang membangun dan mulai berbicara tentang sesuatu yang berada di luar kendali mereka. Kemah suci tidak dibangun dari batu, tidak dibuat untuk menetap. Ia bergerak bersama perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun. Dipasang, dibongkar, dipindahkan. Ia tidak menjadi monumen, ia menjadi penunjuk arah. Dan mungkin disitulah makna terbesarnya, bahwa yang dianggap pusat kehidupan bukanlah bangunan permanen, melainkan perjalanan itu sendiri. Sebuah bangunan yang selalu bergerak, seolah mengingatkan bahwa arah seringkali lebih penting daripada tujuan akhir. Dan dalam kisah ini, sebuah kemah sederhana justru menjadi pusat sejarah bagi sebuah bangsa. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten menarik lainnya.